Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fatih Syarifuddin dengan NIM 22080650042 dari kelas DKVB Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membacakan hasil resume materi mengenai metode analisis dalam metodologi desain. Metode analisis adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam metodologi desain untuk menganalisis dan memahami masalah kebutuhan dan konteks pengguna dalam rangka mengembangkan solusi desain yang efektif. Metode ini membantu para desainer dalam mengumpulkan data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang relevan. Metode analisis adalah proses yang digunakan untuk memecah suatu masalah desain menjadi komponen yang lebih kecil dan mempelajari hubungan antara komponen-komponen tersebut. Metode ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi data untuk mengungkap informasi yang berguna dalam mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi yang efektif. Tujuan metode analisis dalam metodologi desain: memahami konteks desain. Metode analisis membantu desainer memahami konteks, pengguna, dan situasi yang terkait dengan desain. Hal ini meliputi pemahaman tentang kebutuhan, preferensi, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Kemudian, identifikasi masalah dan peluang. Metode analisis membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam konteks desain dan mengungkapkan peluang untuk perbaikan atau inovasi. Kemudian, membantu pengambilan keputusan. Dengan menganalisis data yang relevan, metode analisis memungkinkan desainer membuat keputusan yang lebih informasional dan didukung oleh bukti, mendukung perencanaan dan strategi desain. Metode analisis membantu dalam merumuskan perencanaan dan strategi desain yang efektif dengan mempertimbangkan kendala, preferensi pengguna, dan tujuan desain yang diinginkan. Pendekatan dalam metode analisis. Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi data non-angka seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Tujuannya adalah memahami makna dan persepsi yang lebih dalam dari pengguna terkait dengan desain. Kemudian pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data berbasis angka, seperti survei atau eksperimen. Tujuannya adalah mendapatkan informasi statistik yang objektif untuk memahami preferensi atau perilaku pengguna. Teknik dalam metode analisis. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan terkait desain. Desainer mengajukan pertanyaan terarah untuk memperoleh wawasan tentang kebutuhan, masalah, preferensi, atau harapan pengguna. Yang kedua ialah observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati pengguna atau situasi di lapangan secara langsung. Ini membantu desainer memahami konteks penggunaan, perilaku pengguna, atau masalah yang mungkin muncul. Yang ketiga adalah analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan penelaahan dan penilaian terhadap dokumen yang relevan seperti laporan riset pasar, studi kasus, atau literatur terkait. Ini membantu desainer memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang tren, kebijakan, atau data yang relevan untuk desain. Yang keempat, analisis persaingan. Dalam konteks produk atau layanan yang sudah ada, analisis persaingan membantu desainer mempelajari dan membandingkan produk atau layanan serupa yang sudah ada di pasaran. Ini membantu desainer mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, atau kesempatan baru untuk desain mereka. Yang kelima ialah analisis SWOT. Analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan desain. Ini membantu desain merumuskan strategi desain yang efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.